Nelayan Nasional, memperingati Hari Nelayan, dan kami di sini membawa aspirasi agar Bapak Ibu DPR yang terhormat bisa mengetahui permasalahan yang terjadi di Kota Bitung. Bapak Ibu yang ada di DPR ini bisa keluar untuk menemui kami dan bisa memanggil beberapa stakeholder. Kami rasa di sini kami juga mau aspirasi terkait permasalahan awak kapal perikanan yang diterlantarkan oleh salah satu perusahaan Nutrindo, dan sampai sekarang tidak dipenuhi hak-haknya. Perikanan, pekerja perempuan pengolahan makanan laut. Mereka baru-baru ini mengalami PHK tanpa pesangon. Bagaimanakah Bapak Ibu menangani masalah ini? Kiranya dapat diperhatikan masyarakat Kota Bitung. Dari tahun lalu kami sudah datang di sini bermohon agar Bapak Ibu Dewan dapat membantu kami untuk segera mengeluarkan surat keputusan mereka. Tapi sampai pada hari ini tidak ada jawaban. Ada beberapa poin yang baru kalau secara menyeluruh Indonesia, DPR Kota Bitung harus menyurat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera meratifikasi ILO 188. Di mana ILO 188 ini hak daripada pekerja awak kapal perikanan domestik maupun awak kapal perikanan migran. Awak kapal ini secara otomatis damai itu kan sesuai dengan amanat undang-undang. Di mana ini serikat buruh, orang bukan ormas, orang serikat buruh. Jadi orang memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwa orang pada tanggal sekian, hari sekian, jam sekian akan melakukan aksi damai di titik A, B, C. Cuma memang orang titik pertama Nutrindo, itu pertama. Kedua BPS. Ketiga karena ini hari nelayan. Nah, ketiga DPR. Akan tetapi ada penawaran, biasakan itu ada penawaran dari Indelkam bahwa bagaimana Pak kalau dari titik 2, karena ini mengingat bulan puasa dan masa juga bisa dikurangi, kalau bisa perwakilan. Kita coba perwakilan. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir saat ini, kita ketahui bersama bahwa kedatangan Bapak Ibu saat ini di Gedung Rakyat DPRD Kota Bitung karena adanya aspirasi-aspirasi yang ingin disampaikan kepada kami sebagai wakil rakyat, dan mohon maaf kalau saat ini yang bisa menerima Bapak Ibu sekalian hanya saya sendiri, saya Erin Wangian, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bitung. Segera meratifikasi ILO 188. Nah, ILO 188 ini adalah hak daripada awak kapal perikanan yang bekerja di dalam negeri maupun luar negeri. Kita tahu sendiri, kami meminta DPR Kota Bitung bisa memfasilitasi, mungkin dipanggil pihak PT Nutrindo, kebetulan keluarganya kami bawa, terkait awak kapal perikanan yang bekerja di kapal mereka terus diterlantarkan. Masalah ini sudah kurang lebih 7 bulan. Kami sudah 2 kali mediasi dengan Sabandar Perikanan, tapi tidak mendapatkan solusi. Yang ketiga ini, perusahaan perikanan di Kota Bitung memberikan kebebasan berserikat kepada nelayan, awak kapal perikanan maupun buruh yang bekerja di pengolahan perikanan atau pabrik pengolahan makanan laut. Kenapa? Karena kami mengalami sendiri. Setiap kami memberikan edukasi, memberikan sosialisasi yang baik kepada buruh itu, dia punya rasa ketakutan. Kenapa? Karena dilarang oleh perusahaan itu untuk berserikat, untuk pengawasan harga ikan di Kota Bitung. Karena harga ikan secara internasional, Pak, secara nasional kita punya data, harga ikan tidak pernah turun. Akan tetapi di Bitung ini harga ikan turun naik seperti celana, naik turun. Dan merugikan pemilik kapal, bahkan dampaknya kepada pekerja itu sendiri. BBM murah kepada nelayan dan harus tepat pada sasaran. Kita tahu Pak, BBM di luar sana kadang-kadang itu dibatasi kepada nelayan-nelayan kita. Banyak pajego-pajego pinggir yang sudah berhentikan Pak, karena mengakses BBM yang tidak ada dan mahal. Yang keenam, kepastian hukum. Kasus hilangnya KM Jaya Terus 08. Kasus ini kita sudah bawa ke DPR Pak sebenarnya. Yang ketujuh, Kota Bitung harus ada kapal penyelamat bila mana nelayan mengalami musibah di laut karena sering terjadi kecelakaan di laut. Nah, yang kedelapan, segera legalkan warga negara non dokumen 167 orang, yaitu Filipina Sanger yang telah diverifikasi dari tahun 2018 sampai sekarang tidak ada kepastian. Jadi ini lebih ke Sabandar Perikanan ya Pak. Jadi nanti saya kalau mungkin ketemu nanti saya akan sampaikan langsung
Nah, dan poin 10 itu sama. Nah, poin ke-11 ini sebenarnya untuk kita bersama, Pak. Stop pungli di laut. Karena pungli ini mengakibatkan kerugian kepada awak kapal perikanan. Kenapa saya katakan kepada awak kapal perikanan? Di waktu mereka bayar berapa banyak kepada oknum tersebut, itu masuk ke modal starting, Pak. Ada beberapa poin yang menurut saya itu harus kami konsultasikan ke pemerintah pusat, contohnya International Labour Organization. Saya tidak bisa berbicara banyak tentang perusahaan karena kami di DPRD terbagi atas 3 komisi. Itu bisa ada di Komisi 1 dan Komisi 3, tetapi saya berjanji saya akan setelah selesai ini saya akan langsung melaporkan hasil dari pertemuan ini kepada pimpinan DPRD. Mungkin akan ada pertemuan dengan perusahaan-perusahaan perikanan di Kota Bitung dan akan dilihat jalan tengahnya, jalan keluarnya seperti apa. Poin keempat, Pansus DPRD, itu juga kami akan langsung melaporkan hasil. Kalaupun memang ini sangat-sangat diperlukan, pasti dari pimpinan DPRD akan membentuk pansus. Kalau ada nelayan, pemilik perahu, pemilik Pajeko ingin membeli pertalite, itu mereka diberikan ini, Pak, diberikan kartu yang diberikan ke SPBU dan SPBU bisa mengisi walaupun itu hanya di gelot-gelot. Nah, terkait dengan mulai ini, Pak, apa yang Pak Heru sampaikan itu benar. Tapi yang kami sangat sayangkan itu dinas perikanannya, Pak. Karena kenapa? Dinas perikanan ini banyak mengeluarkan surat-surat rekomendasi itu, dan orang itu banyak yang tidak punya kapal. Solusi yang jangka waktu dekat ini di Kota Bitung ini, Pak, perlu kita bangun sinergitas unsur maritim tersebut, sehingga kalau seandainya ada permasalahan-permasalahan berkaitan nelayan bisa kita diskusikan dan bisa diimplementasikan sampai ke petugas yang ada di lapangan. Terkait pemahamannya yang kurang. Nah, untuk itu bulan lalu kami berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menyatukan unsur maritim di Kota Bitung, Pak. Jika terjadi kecelakaan di laut, kita juga tidak bisa mendeteksi karena kewenangan kita untuk di laut itu tidak ada lagi, Pak. Pengeluaran rekomendasi pertalite itu berdasarkan peraturan Migas nomor 2 tahun 2023, di mana di situ untuk mendapatkan rekomendasi pertama harus yang dia penuhi harus ada surat keterangan kepemilikan kapal. Dengan tetap mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pertemuan pada saat ini saya tutup dengan resmi.